lagi pada acara kita yang tentang mengenal penyakit 1000 wajah lupus dengan saya Dr. Anjar Raswati sebagai moderator, dan sebelah saya ada Dr. Reza Abdullah ya, sebagai narasumber kita hari ini. Kali ini kita bakal bahas mengenal penyakit 1000 wajah. Kayaknya jarang ya dok ya yang bahas kasus ini ya dok ya, karena memang mungkin orang awamnya masih banyak bertanya-tanya nih dok. Kita kan bakal ngomongin penyakit lupus. Orang sering ngomong lupus, tapi mereka tuh nggak tahu nih dok, lupus itu sebenarnya penyakit apa sih dok? Intinya jadi lupus itu adalah suatu penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sendiri ya. Terus akhirnya sistem kekebalan tubuh itu menyerang organ-organ atau menimbulkan peradangan di dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu. Nanti organ-organ yang terkena bisa kayak kulit, terus bisa ke sendi, ke ginjal, paru-paru, jantung, ya ke otak juga bisa. Nah dok, itu kan kalau dari penjelasan dokter rumit ya dok ya di pikiran oleh orang awam. Tapi banyak yang bilang lupus tuh sama nggak sih dok kayak kanker, kan sama-sama suatu sel yang menyerang diri dia sendiri, atau berbeda atau mirip-mirip atau bagaimana dok? Pada prinsipnya tuh agak berbeda. Kalau lupus itu adalah sistem imun kita yang teraktivasi berlebihan sehingga menyerang tubuh kita sendiri. Kalau sel kanker itu kan pertumbuhan sel yang tidak bisa dikontrol sehingga dia akhirnya menimbulkan keluhan pada tubuh kita. Oke, jadi kalau yang satu berkaitan sama sistem imun yang berlebihan, kalau ini tuh sel yang memang abnormal ya dok ya, tumbuh berlebihan sehingga menyerang tubuh kita. Oke dok, kan ini di judul kita mengenal penyakit 1000 wajah atau dalam kurung lupus. Kenapa sih dok si lupus ini dibilang penyakit dengan 1000 wajah dok? Karena pertama manifestasi klinisnya atau keluhannya itu beragam. Kadang-kadang menimbulkan keluhan yang mirip dengan penyakit lain sehingga relatif lebih sulit untuk didiagnosis seperti itu. Mungkin karena mirip-mirip tadi ya dok yang makanya dibilang penyakit 1000 wajah. Nah dok, orang kan jadi bertanya-tanya nih dok, kira-kira apa sih dok tanda dan gejala lupus itu tersendiri dok? Pertama, kalau tanda dan gejala itu tergantung dari organ yang terkena biasanya. Tapi gejala umumnya biasanya timbul kayak demam, gak jelas, berkepanjangan, udah diobatin tapi nanti timbul lagi. Salah satunya mungkin bisa dicurigai karena adanya kelainan autoimun. Kemudian pasien merasa mudah lelah atau fatigue dan ada penurunan berat badan. Kemudian misalnya kalau keluhan di kulit dan rambut, kayak rambutnya tuh mudah rontok. Terus kalau timbul ruam-ruam di kulit, lebih sensitif terhadap matahari atau sinar matahari seperti atau namanya itu fotosensitivitas. Terus hasilnya itu biasanya ada timbul ruam-ruam di sekitar wajah, di pipi, di atas hidung, dibilangnya butterfly rash. Oke, yang kayak gambar kupu-kupu gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke. Terus bisa juga ada keluhan di sendi, kayak nyeri-nyeri sendi, atau bisa sampai bengkak juga. Terus misalnya ada juga kelainan di timbul sariawan yang sulit dijelaskan penyebabnya, ada gangguan ginjal, terus ada bisa sampai kalau yang berat bisa sampai ke jantung. Wah, mendengar dari penjelasan dokter sih tanda gejalanya banyak ya, makanya wajar banget kenapa dibilang penyakit 1000 wajah dengan pendiagnosisan yang susah juga ya dok. Kira-kira biasanya nih dok, si lupus ini menyerang siapa aja sih dok? Pastikan dalam suatu penyakit dia lebih sering menyerang pada anak muda atau orang tua atau bagaimana nih dok? Jadi kalau lupus itu paling sering menyerang pada wanita usia produktif sekitar usia 15-40 tahunan. Perbandingannya tuh lebih sering pada wanita 9:1 kurang lebih. Tapi ya lupus itu bisa sih menyerang semua umur. Nah kalau yang tadi saya jelaskan itu lebih seringnya aja. Lebih sering terkena pada wanita dan usia produktif. Oke, berarti kalau misalnya kita melihat secara data memang paling banyak pada wanita ya dok ya. Tapi apa sih dok faktor resiko atau kira-kira penyebab yang bisa menyebabkan si lupus ini tersendiri dok? Faktor risikonya tuh sebenarnya macam-macam. Salah satunya ada faktor genetik, misalnya kerabat yang memiliki kelainan autoimun tuh juga kan berarti ada genetiknya. Kemudian lingkungan, misalnya papar sinar UV yang berlebihan, infeksi virus, terus radikal bebas seperti merokok, obat-obatan tertentu, mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti belum ada nih dok kayak
penyebab pasti dari si lupus itu sendiri gitu dok, atau dia gabungan dari beberapa penyebab yang ya beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit si lupus ini dok? Sebenarnya kalau penyebab pastinya sih belum diketahui ya dok ya. Namun kalau mungkin itu tuh adanya interaksi yang kompleks antara faktor genetik, faktor lingkungan, terus akhirnya terjadi pada individu yang rentan. Ya, karena kan pasti banyak banget ya dok ya pertanyaan, apalagi yang bener-bener nggak paham lupus itu apa sih, penyakit autoimun itu apa sih, kenapa bisa, keluarga saya nggak ada tuh dok riwayatnya, jadi pasti itu jadi banyak pertanyaan teman-teman di live kita kali ini ya dok ya. Terus kira-kira nih dok, melihat dari kompleksitas penyakitnya ini tersendiri, manifestasi yang sangat luas, kira-kira lupus ini bisa diobati nggak sih dok, bisa disembuhin nggak sih dok? Kalau diobatin tentunya bisa ya dok ya. Tapi kalau sembuh total itu nggak, sampai sejauh ini belum bisa. Mungkin lebih tepatnya bukan disembuhkan tapi dikontrol agar penyakitnya itu tidak menjadi semakin memberat gitu dok, agar disease activity-nya itu menjadi rendah atau bisa sampai remisi gitu. Terus dok, kalau mendengar bahasa nggak bisa disembuhkan, hanya bisa remisi, apa sih dok yang paling bahaya dari sakit lupus ini tersendiri dok? Sakit yang paling berbahaya Iya, maksudnya lupus nih, komplikasi apa nih yang paling berat sehingga oh ini kita harus waspada nih pada pasien-pasien lupus. Pasti kan ditanya-tanya dok, apa komplikasinya kalau saya terkena lupus gitu loh dok. Sebenarnya kan kalau komplikasi berbahaya manifestasi klinisnya banyak ya dok ya. Salah satunya yang kalau misalnya terkena ginjal sama yang ke otak atau yang dibilang kita namanya NPSLE. Itu yang salah satu yang paling berbahaya. Atau yang nefritis lupus, yang lupus lagi juga. Oke, berarti manifestasi yang paling berat kalau dia udah menyerang bagian ginjal dan bagian otak ya dok ya. Terus kan dok, ini kan lupus ini penyakit autoimun, tapi ada yang nanya nih dok, apakah lupus ini sebutan untuk semua penyakit autoimun atau dia hanya bagian dari penyakit autoimun, atau bagaimana nih dok penjelasannya dok? Jadi intinya penyakit autoimun itu sebenarnya banyak dan lupus adalah salah satunya. Kayak misalnya penyakit autoimun yang lain mungkin yang dokter pernah dengar, rheumatoid arthritis, sindrom Sjögren, sklerosis sistemik, dan ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, lupus itu salah satu dari penyakit autoimun itu sendiri. Oke, jadi masih banyak lagi ya dok ya penyakit-penyakit autoimun yang bisa menyerang pada manusia ya dok ya. Terus kan banyak nih dok mitos-mitos, pasti dokter juga sering menemukan ya dok ya, kayak ada mitos pasien lupus nggak bisa hamil dok, benar nggak sih dok? Nggak benar, pasien lupus itu sebenarnya bisa hamil, tapi memang harus direncanakan dengan baik, karena untuk sampai bisa hamil dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau komplikasi yang tidak diinginkan selama kehamilan, ya minimal 6 bulan sebelum hamil itu sudah dipersiapkan, 1-6 bulan itu sudah dipersiapkan. Misalnya disease activity yang tadi harus dicapai low disease activity, atau kalau lebih bagus lagi sampai sudah remisi atau hilang gejalanya. Terus obat-obatan yang diberikan itu kita switch untuk yang agar aman untuk kehamilan. Oke deh dok. Terus kan mendengar tadi kan lupus nih kalau terdengar di orang awam kayak cukup menyeramkan ya dok ya. Tapi kira-kira apakah penyakit lupus ini berbahaya nggak sih dok? Kalau dibilang berbahaya untuk jangka panjang, kalau tidak dikontrol, ya bisa jadi berbahaya karena yang saya bilang bisa terjadi komplikasi berat pada organ-organ vital, misalnya seperti ginjal, seperti ke gangguan saraf, ke otak gitu ya, ke jantung, ke sistem yang lain, sehingga butuh diagnosis yang tepat, butuh pengobatan yang tepat dan disiplin dari pasien itu sendiri agar rutin kontrol ya dok ya. Jadi sebenarnya bisa dikontrol ya dok ya. Betul. Dengan obat-obatan sehingga tidak terjadi flare up ya dok ya. Oke deh. Kira-kira dok, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan sakit lupus ini, kira-kira nih dengan penyakitnya apakah aktivitasnya akan terganggu dok, atau ada nggak sih batasan-batasan aktivitas fisik yang dilakukan pada penyakit lupus? Karena kan tadi seperti yang dokter bilang, dia ada terjadi fotosensitivitas, jadi dia terkena cahaya lebih sensitif, itu gimana tuh dok? Jadi kalau untuk batasan-batasannya
Jadi kalau lupus itu tergantung dari derajat aktivitas penyakitnya. Misalnya kalau lagi pas lagi kambuh atau lagi flare yang nggak bisa beraktivitas, dianjurin harus lebih ini aktivitas olahraga ya maksudnya dok ya. Dianjurin ya untuk istirahat. Kemudian kalau udah remisi terkontrol ya bisa untuk olahraga ringan kayak berjalan kaki, berenang, atau bersepeda, yang hindari yang low impact, yang high impact misalnya kayak lari, kayak gitu ya dok ya. Terus hindari olahraga berat yang memicu benturan karena takutnya juga nanti terjadi peradangan pada sendinya. Kemudian kalau memang ada aktivitas di luar ruangan sebisa mungkin digunakan sunscreen. Gitu. Tapi perlu nggak sih dok sampai yang kayak pakai topi visor sampai bener-bener nggak kelihatan? Ya nggak perlu sih kalau sampai segitunya. Tapi sebenarnya mungkin pakai topi bisa pakai. Oke deh. Nah, ini kan kita udah ngomongin banyak ya dok ya tentang si lupus ini. Kira-kira apa sih dok yang perlu diwaspadai oleh para penderita lupus ini nih dok? Yang perlu diwaspadai tentu pertama yang harus diperhatikan itu kepatuhan berobatnya. Jangan karena nanti udah merasa enakan terus nggak rutin kontrol. Sedangkan kan kalau pada pasien lupus kontrol rutin itu sangat penting. Kemudian deteksi dini kekambuhan. Kalau memang gejala-gejalanya udah mulai timbul kayak nyeri sendi terus menerus atau nyerinya makin memberat, terus atau ada kelelahan yang terus menerus juga, mungkin perlu segera dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam ya. Terus dipantau juga efek samping obat yang diberikan. Jadi kalau ada keluhan terkait dengan konsumsi obat mungkin harus segera dikonsultasikan seperti itu dok. Oke dok, mungkin tadi penjelasan kita udah banyak ya dok ya, walaupun pasti orang-orang masih banyak bingungnya nih dok. Sambil kita jawab pertanyaan kali ya dok ya dari live kita nih. Ada dari Bunda Lili, siang dok, apa perbedaan lupus dengan penyakit autoimun lainnya? Yang tadi saya kurang lebih udah saya jelasin. Lupus itu kan merupakan salah satu bagian dari penyakit autoimun, dan penyakit autoimun lain tuh banyak macamnya. Jadi ada juga yang kayak misalnya rheumatoid arthritis, dia mungkin keluhannya lebih banyak pada sendinya. Ada juga yang seperti lupus yang banyak manifestasi klinisnya. Jadi ya memang banyak parameter baik dari klinis dan laboratorium yang harus diperiksa gitu nanti untuk menentukan perbedaan itu sendiri. Oke dok, ini ada pertanyaan kedua, apakah ibu dengan lupus bisa menjalani kehamilan yang sehat? Tentu saja bisa. Yang penting itu nanti sebelum kehamilan kita harus sudah persiapin yang tadi saya bilang. Kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 6 bulan sebelum kehamilan. Sebisa mungkin harus dibuat keadaan disease activity-nya itu serendah mungkin atau kalau bisa sampai remisi. Terus obat-obatan yang dikonsumsi harus dipastikan juga yang aman untuk kehamilan. Kemudian selama kehamilan pun harus selalu dipantau dan jangan berhenti minum obat agar derajat aktivitas dari penyakit lupus itu tidak meningkat atau menghindari flare. Berarti memungkinkan ya dok ya selama tetap masih berkonsultasi dan minum obat-obatan yang sesuai ya dok ya. Terus ada juga pertanyaan dari AA, dok, lupus apakah penyakit keturunan? Kalau penyakit keturunan sih 100% enggak. Mungkin lebih tepatnya itu kalau ada seseorang di keluarga yang memiliki riwayat terkena lupus, mungkin faktor genetik yang keturunan yang lain itu juga meningkat. Oke, jadi walaupun ada faktor keturunan bukan pasti akan terjadi. Betul, ya dok ya. Belum tentu. Gitu, tapi harus dipicu dengan faktor-faktor lainnya. Jadi memang kompleks ya dok ya penyebabnya. Sebenarnya ada nih dok pertanyaan tapi tidak berkaitan sama topik kita dok. 1, siang dokter, dok kalau asma itu bisa sembuh total nggak sih? Kan nanti takutnya udah dijawab gitu. Mungkin ya agak di luar dengan bahasan kita hari ini ya. Tapi kalau ya balik lagi, kalau asma itu kalau sembuh total sih enggak, sama kayak lupus. Mungkin lebih tepatnya juga dikontrol. Ya jadi pertama dihindari alergennya, kemudian harus disiapkan juga obat-obatan untuk reliever dan kontrolernya. Yang paling penting ya harus menghindari alergennya dan agar bisa si asmanya itu terkontrol dengan baik.
Mungkin nanti kakaknya bisa datang ke podcast kita sama dokter paru untuk lebih jelas ya dok ya. Karena sekarang kita lagi ngomongin lupus dulu ya. Terus ada lagi nih masih dengan Ibu AA. Dok, diet ketat apakah bisa menyebabkan lupus? Diet ketat menyebabkan lupus? Kalau misalnya secara langsung sih kayaknya enggak. Terus tapi kan pada prinsipnya kita kalau mau diet itu juga harus mengikuti kaidah-kaidahnya ya, dan harus mengikuti panduan-panduannya. Jadi kalau memang dirasa masalah dietnya takut bermasalah, ada baiknya juga dikonsultasikan dengan ahli gizi atau dokter spesialis gizi. Iya sih dok. Terima kasih. Kayaknya sih udah semua pertanyaan Iya, kita dok. jawab ya dok ya, baik yang berkaitan sama lupus maupun ada yang tidak berkaitan. Dan kayaknya udah jelas banget nih penjelasan dari Dokter Reza kalau misalnya lupus itu merupakan penyakit autoimun yang memang si imunnya jadi menyerang diri kita sendiri, bahasa gampangnya dengan manifestasi klinis yang banyak. Makanya dia dibilang dengan 1000 wajah ya dok ya, penyakit Betul. dengan 1000 wajah. Dan sangat mungkin sulit juga ya dok ya membedakan dia dengan penyakit-penyakit yang lain karena dia bisa menyerang segala organ kecuali rambut dan kuku ya dok ya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada teman-teman punya, apalagi perempuan, usia produktif, usia muda, punya keluhan demam lama, nyeri-nyeri sendi, gampang ruam-ruam, terus kayak, oh kayak saya curiga takut ada lupus, bisa langsung aja konsultasi ke poli ya Dokter Reza yang ada di RSUD ya dok. Tiap hari apa aja nih dok? Polinya? Tiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, Senin sampai Sabtu jam berapa nih dok polinya Kalau dok? Senin dan Sabtu dari jam 8 sampai jam 12. Kalau hari Selasa sampai Jumat itu dari jam 12 sampai jam 4. Nah mungkin Terima kasih. buat teman-teman yang memang ada ketakutan, ada kekhawatiran, bisa langsung konsultasi memang ke ahlinya, ke narasumber kita hari ini, ke Dokter Reza. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton live di TikTok RSUD Kota Bogor. Sampai berjumpa di live-live selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.